Oke, halo Mas Boy. Halo. Halo. Ini senang banget nih ketemu sama Mas Boy. Makasih. Mas Boy ini adalah produser dari Project Body Construction. Ya. Berarti Mas Boy bekerja bersama Reza dan Kelvin gitu kan? Iya. Wah, ini seru banget nih. Produser ini kalau misalnya konteksnya di seni tari, ini nih sebenarnya kering banget nih kalau aku bilang. Jadi jarang lah maksudnya, jarang muncul produser-produser di seni pertunjukan khususnya tari gitu. Kalau untuk Mas Boy sendiri, apakah udah sering sebelumnya ngurusin project-project dari teman-teman seniman tari gitu, atau mungkin sebelumnya ngurusin model-model project yang lain dan ini baru menjadi satu pengalaman yang seru dan baru nih gitu? Iya, pertama-tama saya pengen bilang kalau terima kasih untuk Komite Tari sudah bikin acara Digital Stage Dance Lab ini, keren banget. Karena disinilah ibaratnya seni hybrid dipertemukan. Jadi yang pertama itu Kelvin, saya diketemukan sama Kelvin, saya melihat ini kan dia ini seniman digital, game, kemudian aplikasi itu udah biasa sehari-harinya dia. Terus dipertemukan dengan Reza, seorang koreografer, walaupun dia nggak disebut koreografer sebenarnya, tapi dia ngedansa aku sangat suka banget. Ini digabungkan menjadi hybrid dan menjadi karya yang baru. Dan ini adalah karya masa depan, karena kedepannya ini bisa dijual menjadi NFT. Waduh. Ini selain seni masa depan, ini bisnis masa depan. Jadi saya ngeliat mereka ternyata wah keren banget menggabungkan seni tari dan juga digital. Lalu kemudian ketika melihat ini, saya itu tertantang. Karena sebelumnya saya ini hanya produser ataupun hanya memegang biasanya film, kemudian berupa OTT atau konten digital seperti biasa. Dan ini baru banget. Jadi ketika saya diajak untuk terlibat dalam proyek ini, oke, ayo kenapa enggak gitu. Karena ini keren banget ngeliat mereka. Gitu. Oke, tadi Mas Boy sempat ngasih satu pandangan yang luar biasa ya, bahwa ini itu karya seni masa depan gitu. Asik, ini luar biasa statementnya, karya seni masa depan, dan bahkan Mas Boy bilang ini bisnis masa depan gitu. Betul. Kan. Betul. Jadi sebenarnya aku membayangkan bahwa memang peran produser biasanya visionnya tuh jauh gitu. Tidak hanya melulu melihat kepada idealisme pengkarya, tapi juga melihat arus pasar yang bergerak ini seperti apa trennya gitu kan. Betul. Nah, ini luar biasa banget dan dibaca dengan sangat baik oleh Mas Boy. Terima kasih udah mengingatkan kita semua gitu. Tapi aku jadi justru penasaran dari project-project yang biasanya Mas Boy pegang tadi, dari film, OTT dan segala macam. Terus kemudian masuk ke dalam project tari ini, itu kira-kira tantangan yang ditemukan itu sama nggak sih? Atau justru kayak emang berbeda? Atau jangan-jangan emang semua project itu sebenarnya berbeda ya tantangannya ya? Tantangannya unik. Kayak pertama kita melihat seorang gadis gitu. Ini kan saya melihat Kelvin sama Eja ini unik. Perasaan yang saya dapat itu adalah saya tuh nggak bisa mendalami apa yang di pikiran Eja. Eja itu Reza ya. Saya nggak bisa mendalami, jadi saya melihat ternyata ini ya maunya di imajinasinya luar biasa. Saya sampai merinding begitu diaplikasikan sama PowerPoint dan begitu diaplikasikan kenyataannya dan game, wah itu keren banget. Jadi banyak seni yang kalau orang, saya memang bukan bilang saya orang seni, saya bukan orang seni, tapi ketika melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat dan itu memang baru keluar dari otak, masih hangat, itu keren. Gitu. Jadi dan Eza ini anaknya peka. Dia bikin seni itu pakai rasanya dia. Pakai feeling dia, pakai perasaan. Lihat orang kesusahan, lihat orang miskin. Dibikin menjadi karya yang NFT yang luar biasa. Dan Kelvin pun mendapatkan ide itu terdeliver dengan baik. Jadi maunya gimana aja, saya memang ada menjadi saksi saat proses ini terbentuk, proses karya tersebut terbentuk. Jadi Kelvin cara mengakomodir kemauan dari imajinasi Reza itu hampir sepenuhnya terwujud gitu. Jadi memang ini luar biasa kalau memang pemirsa atau fans Komite Tari atau Digital Dance Lab melihat ini, coba deh nonton atau mainkan gamenya.
itu kalian bakal mendapatkan suasana berbeda. Gitu, keren ya pokoknya. Iya, nah itu berarti udah ajakan buat kita semua ya. Betul. Untuk kembali memainkan dan terus memainkan games ini gitu. Ya kan? Tadi aku, aku saking excitednya itu yang ngedengerin Mas Boy ngomong nih, karena penuh dengan mimpi-mimpi dan vision yang luar biasa gitu kan. Pingin tahu nih sebenarnya dapurnya gitu kan, dapurnya dari produksi ini. Sedikit antara, ini kan karena yang dipegang tuh sebenarnya dua seniman ya. Dua seniman yang berkolaborasi gitu. Itu ada kayak gontok-gontokannya nggak sih? Kayak ide gue nggak ketemu nih sama pemikiran lo gitu, atau sebaliknya gitu. Pertanyaan menarik karena saya nggak nemu itu di mereka. Nah, oke. Saya juga bingung gitu. Ini kenapa seniman kok nggak gontok-gontokan gitu kan? Biasanya gue tungguin lo di belakang nggak gitu kan? Ini nggak gitu. Jadi mereka itu entah mungkin saya nggak tahu ya perbedaan generasi Bloom, generasi Z atau generasi apapun itu, tapi entah begitu melihat generasi Reza dan Kelvin itu, ketika mereka menemukan sebuah ide itu ngeblend aja, kayak campur kopi sama susu gitu, langsung nyampur jadi sebuah karya baru gitu, tanpa mereka lu gini gitu, tanpa ego tuh bisa ternyata yang saya pelajarin ada ternyata ego bisa dikesampingkan dengan komunikasi dan tujuan yang sama gitu. Ternyata gitu ya, saya belajar dari mereka aja. Saya tuh nggak banyak mengarahkan sama mereka, saya hanya bilang ini jangan stop, ketika ada ide jangan diblok, udah lanjut aja terus gitu, karena kedepannya ini nggak bisa berhenti di sini aja gitu. Seperti Kevin pernah bilang kalau ada investor mungkin dari luar negeri, tentunya mungkin karena ini bisnis ini tuh startnya dari luar negeri, pastinya kalau orang luar negeri ngelihat ini, mungkin orang Indonesia ada juga mungkin ya, mungkin di orang Indonesia ada juga, kalau melihat ini suatu potensi, mungkin bisa ini jadi lebih besar. Gitu. Jadi harapan saya ini memang bisa tembus ke global. Gitu. Itu harapan kita semua ya tentunya banget. Dan semoga dari versi beta ini gitu justru nanti ke depannya Mas Boy tentu akan masih mengawal dong proyek ini kan, dan dengan kerjasama yang baik ya, aku pikir itu yang terutama. Betul. Ya di dalam satu proses kreatif tentu perlu ada kerjasama yang baik antara si pengkarya dan produser, tentu dengan keseluruhan tim yang melingkupi itu semua gitu. Ya itu luar biasa banget. Pingin tahu sih tapi sebenarnya dari kacamata seorang produser nih ya Mas Boy ya, dan mungkin bisa dibagikan sedikit kayak semacam tips and tricksnya gitu. Kalau misalnya lagi handling satu project gitu ya kan, terutama ini project misalnya untuk produser muda tari gitu kan, itu untuk tips and tricksnya apa sih gitu? Or at least startnya gimana gitu? Startnya itu adalah kita harus tahu goals dari orang yang kita pegang. Kita ngobrol mereka, apa sih yang goals yang kamu pegang gitu, apa yang kamu pengen gitu. Setelah kita temukan goalsnya, kita pasti akan menemukan cara. Dan cara itu bisa dicari bersama-sama. Jadi itu jadi pertama, apa yang membuat seorang seniman dan seniman yang satunya lagi itu tanpa ada perdebatan, itu kan mereka memiliki goals yang sama. Untuk cara kita bisa mencari dengan cara yang berbeda, tapi yang penting tujuannya sama. Oke. Hanya itu aja sih. Aku suka banget tuh statement itu. Jadi yang pertama adalah menyamakan goal ya. Dan ini sebenarnya bukan pekerjaan yang gampang. Ya, betul. Lalu kemudian memetakan caranya gimana untuk mencapai titik A, kita mesti ngelewatin apa-apa aja nih gitu kan. Dan ini sepertinya project Body Construction ini dibangun dengan cukup strategis juga gitu kan. Dengan membuat model beta version, lalu membuka ini sebagai sebuah open platform di mana sebenarnya kita semua yang memainkan juga punya kesempatan untuk ikut membangun karya ini bersama-sama. Kira-kira benar nggak kalau aku bilang seperti itu? Betul. Jadi Kak Jos memang mendeskripsikan dengan detail memang prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi mulai dari pembentukan nama pun itu dilakukan secara tidak mending ini dia namanya, itu pun udah alami. Jadi memang namanya ditemukan secara unik gitu. Jadi memang ada penemunya namanya Pak Siko. Pak Siko itu penemunya, namanya KXR. Jadi Kelvin X Reza. Itu kalau kita lihat, mereka nanya, perlu nggak sih diganti namanya gitu? Terlalu alay nggak atau something gitu kan? KXR itu namanya digital banget. Kayak currency, kayak mata uang Bitcoin loh. Namanya tuh KXR tuh keren banget gitu. Dan makanya saya bikinkan logo, saya desain logo berbentuk codingan.
Oke, jadi untuk mewakili itu. KXR ini bahkan sudah menjadi satu brand Betul. dari project ini ya, dari si Iya. formasi antara Reza, Kelvin, dan Mas Boy ini Iya. akhirnya membentuk satu brand ini KXR. Mm-mm. Jadi nanti kedepannya gitu kan, selepas dari G-Con ketika kita mau mengikuti perkembangan karya dari Body Construction ini, kita bisa masuk ke dalam informasi-informasi yang terdapat di KXR itu tadi. Ya, Nah, betul. itu akun Instagram, bener nggak sih? Iya, sudah ada, boleh di-follow kxr.duo. Itu teman-teman boleh kasih dukungan apapun bentuknya, boleh kasih dukungan mau yel-yel atau apapun silakan. Gitu buat KXR supaya tetap makin berkreasi, makin semangat anak-anaknya, karena memang masih butuh, yang paling utamanya butuh penyemangat dan support dari siapapun. Orang-orang di luar sana gitu. Oh, itu luar biasa. Terima kasih banyak Mas Boy. Thank you, Kak Jos. Terakhir banget nih Mas Boy. Sebagai produser nih gitu kan, tentu visionnya panjang gitu kan. Bisa kasih satu final words gitu ya, atau kalimat terakhir gitu untuk ngajak teman-teman semua bahwa kita harus terus mendukung inovasi-inovasi baru seperti ini gitu kan. Silakan Mas Boy. Ya, tipsnya sih kalau untuk diri sendiri, temukan apa yang lo mau, karena ketika lo menemukan apa yang lo mau, lo gak akan pernah ngerasa bekerja, lo gak akan pernah ngerasa diperbudak. Lo menemukan mimpi lo dan lo dibayar oleh mimpi lo sendiri. Itulah hidup gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Boy. Kak Jos. Ya, terima kasih. Thank you. Perlu ngedance dulu nggak? Boleh. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Kak Jos, thank you. Dadah.